Selamat pagi saudara-saudara sekalian dan para sahabat yang ada di rumah. Semoga pagi ini saudara-saudara dapat kekuatan, kesehatan yang baru, semalam mimpi indah, dan pagi ini sebentar kita akan mengikuti renungan pagi. Diberkatilah saudara. Mari saya ajak saudara sekalian untuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih pada pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kami dengan istirahat yang cukup, dan kiranya pagi hari ini kami sebentar akan memberikan renungan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkannya, mengikuti dan menyelaminya. Berkati juga pujian-pujian, biar namamu dipermuliakan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Amin. Sama-sama kita mengangkat pujian ini bagi Tuhan. Kita rindu pada pagi hari ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselangi. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kami bersyukur buat kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselangi. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Amin Tuhan. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Engkau yang termulia, sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Mari angkat tanganmu, katakan, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku bagi kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kami angkat hati kami, haleluya. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu,
anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Terima kasih Tuhan. Kami mengejar perkenanan-Mu Tuhan, oh dalam hidup kami. Yesus anugerah terbesar. Oh, Yesus. Mari dimanapun kau berada saat ini, bersama dengan kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau anugerah terbesar. Kami menikmati kemurahan-Mu Tuhan. We worship You, Jesus. We worship You, Tuhan. We worship You, Lord. Tiada kasih yang terbesar, Tuhan, selain daripada kasih-Mu yang menyelamatkan. Tiada anugerah yang terbesar selain anugerah kemurahan-Mu. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Kami tinggikan Engkau ya Bapa. Oh, terima kasih, kami bersyukur. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berbahagia. Kami sudah diselamatkan. Hidup kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami dengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam setiap hidup kami Tuhan. Khususnya jemaat kami dan juga sahabat-sahabat teman-teman kami ya Tuhan yang mengikuti renungan pagi pada pagi hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarlah dia berbicara dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah memuji menyembah Tuhan. Amin. Shalom sahabat-sahabat di rumah. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menyegarkan kita dan terus menjadi rema dalam hidup kita. Sekali lagi kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa oleh karena kasih dan anugerah-Mu, bahwa Engkau memberikan kami kekuatan hidup. Biarlah firman-Mu pagi ini, Engkau yang berbicara, biar Engkau sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib-Mu, dan hanya Roh Kudus yang terus memimpin hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini renungan kita dengan tema yaitu hidup dan mati. Persiapkanlah Alkitab saudara. Kita buka di 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ke 5.
2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Kita baca mulai dari ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan, pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara-saudara, pada waktu Tuhan Yesus memberitakan kebenaran kepada orang-orang Yahudi dan menyatakan manakah yang lebih mudah, menyatakan dosamu sudah diampuni, atau menyatakan bangunlah dan berjalanlah. Dan katanya, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah Yesus kepada orang yang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Maka orang banyak yang melihat itu menjadi takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberi kuasa yang sedemikian kepada manusia. Saudara-saudara dan sahabat yang terkasih dalam Kristus, hari ini di negeri kita sudah ada satu orang pendeta yang diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit yang dipanggil namanya Pastor Andi Simon. Tentu saudara-saudara kenal ya, sudah banyak di YouTube. Berbagai orang sakit datang mencari Pastor Andi Simon dengan latar belakang yang berbeda-beda. Baik yang datang sendiri-sendiri ataupun dengan keluarga yang lengkap dengan berbagai macam penyakit. Dan juga datang dari berbagai suku dan agama. Mereka menyatakan, Pastor Andi Simon itu menyatakan bahwa dia hanya manusia biasa. Yesus saja yang dapat menyembuhkan. Dan melalui doa Pastor Andi Simon, sudah banyak yang mengalami mujizat kesembuhan. Baik itu yang lumpuh bisa berjalan, yang kena kanker jadi sembuh, ataupun yang diganggu oleh setan itu dibebaskan. Dan juga banyak orang yang menjadi takjub. Tetapi sesungguhnya bukan hanya mujizat yang Tuhan Yesus tunjukkan atau Tuhan Yesus berikan. Akan tetapi sesungguhnya pertobatan adalah bagian dari pengampunan dosa. Sehingga orang berbalik dari perbuatan yang sia-sia, melakukan perbuatan yang benar, yaitu menyembah Tuhan yang benar. Dan bukan seperti kata orang, bahwa Yesus itu nabi atau manusia biasa. Karena orang tahu bahwa bapaknya Yesus itu adalah Yusuf yang dikenal sebagai tukang kayu. Bukan berarti seperti itu ya saudara-saudara. Saudara tahu bahwa nabi itu tidak dapat menyembuhkan, apalagi mengampuni dosa. Hanya Tuhan yang mampu melakukannya. Coba lihat, di mana ada nabi yang sudah mati, namanya masih berkuasa menyembuhkan orang yang sakit. Dan masih dapat membangkitkan orang yang sudah mati. Sekalipun demikian, inilah kebenaran yang harus disampaikan kepada setiap orang. Bahwa sudah waktunya kebenaran itu disampaikan. Bukankah dikatakan bahwa
di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara-saudara yang budiman, di manakah ada firman yang begitu jelas menyatakan bahwa hanya Allah dan Yesus Kristus yang menghakimi hidup orang yang mati? Adakah manusia atau para rasul, para nabi dapat melakukan hal tersebut? Sudah banyak orang yang menyatakan dirinya itu nabi, tapi setelah mati, jasadnya juga tidak bangkit lagi. Namanya tidak mempunyai kuasa untuk menyembuhkan, apalagi membangkitkan orang mati. Mungkin semasa hidupnya dia mampu bermain sulap, sehingga banyak orang yang menjadi takjub, lalu memujanya. Bukankah perbuatan orang yang memuja-muja orang yang dianggap nabi itu adalah sia-sia belaka? Atau percuma saja, nggak ada gunanya? Saudara-saudara, saat ini di tengah pandemi COVID-19 menyebabkan banyak gereja melalui live streaming ataupun melalui Zoom, di mana firman Tuhan, doa, puji-pujian disampaikan dengan begitu mudahnya untuk menyampaikan berita kebenaran, sehingga berita kebenaran dapat disampaikan sampai ke ujung bumi. Demikian juga melalui persekutuan doa, melalui testimoni, saudara-saudara dapat menggunakan internet atau Zoom, sehingga setiap orang diharapkan dapat mendengar firman kebenaran. Sebagaimana dikatakan di pasal 4 ayat 3, karena akan datang waktunya, orang yang tidak dapat lagi menerima ajaran-ajaran sehat. Saudara-saudara, sebagaimana saat ini, dengan adanya internet, adanya WhatsApp, ada Facebook dan sebagainya, sudah menjadi bagian dari kehidupan. Segala informasi dapat dengan segera diunduh, dibaca, akan tetapi semua cerita, dongeng, atau berita-berita yang dapat memuaskan keinginan telinga dan mata, lebih banyak yang dicari manusia. Justru berita kebenaran firman Tuhan sering diabaikan atau hanya dianggap sebagai berita angin saja. Bukankah hari-hari ini jahat? Banyak orang yang lebih takut kepada virus corona dibandingkan mencari Tuhan. Mereka semua disibukkan dengan kegiatan untuk mencari vitamin-vitamin yang paling sesuai untuk mencegah supaya jangan terserang virus corona. Mereka disibukkan untuk menyediakan obat-obat yang dapat menyembuhkan virus corona. Mereka juga sibuk mempersiapkan tabung oksigen. Semuanya didasari oleh karena ketakutan menghadapi kematian. Semua itu sebetulnya boleh-boleh saja untuk mempersiapkan diri dengan menjalankan protokol kesehatan, itu sudah benar. Akan tetapi adakah ketakutan saudara-saudara bahwa Tuhan itu lebih berkuasa atas jiwa, tubuh, dan roh kita? Bukankah seharusnya kita lebih mengutamakan mencari kebenaran firman Tuhan dibandingkan kita mencari vitamin dan obat-obatan? Saudara tahu kan bahwa pemerintah telah menyiapkan obat-obatan. Kalau sampai rakyat Indonesia terinfeksi oleh virus corona, bahkan pemerintah juga sudah memberikan vaksin nasi secara gratis. Dan tempat juga untuk isolasi mandiri dan juga vaksinasi di rumah sakit gratis bagi penderita COVID. Demikian juga perawatan penderita COVID di rumah sakit juga gratis. Bukankah hal itu seharusnya kita sebagai warga negara tidak perlu panik? Justru kita harus percaya bahwa pemerintah sebagai wakil Tuhan telah memperhatikan warganya. Dan kita seharusnya semakin bersyukur kepada Tuhan dan juga semakin memberitakan kebesaran dan keagungannya Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, lihatlah dan dengarlah. Seperti saat ini, saudara tahu Afghanistan itu telah dikuasai oleh Taliban. Dan beberapa waktu yang lalu, sewaktu para pengungsi yang sedang ketakutan, bersama dengan sebagian tentara dari Amerika menunggu di airport, ternyata ada bom bunuh diri yang dilakukan oleh
pelakunya dari ISIS, hampir 100 orang mati. Ini adalah salah satu bentuk teror kematian dan ketakutan yang menjadikan orang paranoid. Coba kita buka lagi di 2 Timotius 4 ayat kedua, menyatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Saudara-saudara, mumpung masih diberi waktu, pergunakanlah waktu ini. Karena waktu ini seperti angin yang berlalu. Setiap hari kita diberi informasi bahwa si A meninggal, si B wafat, si C almarhum. Begitu mencekam. Usia manusia sudah tidak dapat diprediksi lagi, baik yang masih muda maupun yang sudah tua. Berita kematian itu sudah menjadi berita harian. Dan apalagi kalau dikatakan bahwa si Anu terkena COVID. Berita itu sudah menunjukkan bahwa ancaman kematian itu sudah dekat. Dan lagi kalau saudara-saudara perhatikan, hubungan kekeluargaan sudah semakin menipis. Kalau ada anggota keluarga yang meninggal karena COVID, saudara tidak dapat lagi menguburkan dengan cara-cara adat atau cara-cara agama. Saudara hanya dapat mendoakan dari jauh. Apalagi khususnya kalau kita orang-orang Tionghoa atau orang-orang Batak yang mengutamakan menghormati orang tua. Dengan cara adat kita menghormati orang tua. Sungguh kematian itu sekarang sudah seperti angin yang berlalu. Jadi saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi bila mana saudara-saudara masih diberi kesempatan dalam hidup ini, maka pergunakanlah waktu itu. Jadi di dalam renungan pagi ini, saudara-saudara, semua yang saya sampaikan tadi kiranya dapat disimpulkan. Pertama, beritakanlah firman Tuhan selagi masih diberi nafas. Kedua, saudara-saudara jangan takut dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Saudara jangan takut dengan adanya COVID. Saudara jangan takut adanya teror. Saudara jangan takut dengan apapun juga. Karena Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita semua. Waktu yang singkat ini, pergunakanlah dengan penuh arti. Kiranya pagi hari ini, saudara mengingat dan menyayangi orang tua, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita. Beritakanlah kebenaran bahwa hanya Yesuslah jawaban hidup ini. Terima kasih ya saudara yang pagi ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. God bless you. Baik, kita akan kembali mengangkat sebuah pujian. Jikalau kita hidup, hidup kita bagi Tuhan. Jikalau kita mati, biarlah kita juga mati di dalam Tuhan. Amin. Yesus adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Biarlah firman Tuhan yang baru saja disampaikan boleh membuat kita sadar bahwa hidup ini singkat. Mari sandarkan hidupmu kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Selagi kita masih diberikan kesempatan, lakukanlah yang terbaik untuk setiap orang. Amin. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup ya Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu Tuhan. tetap memandang. Amin. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa, kita akan mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih bahwa firman-Mu sudah dikumandangkan, segala pujian sudah dinaikkan. Amin. Kiranya pagi hari ini kami sebentar akan beraktivitas. Yes, Lord. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kami. Dijauhkan kami dari rasa takut, Yes. tapi berikanlah kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Amin. Biar nama-Mu ditinggikan, Yes, Lord. karena hidup itu hanya sebentar. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat. Berkat daripada Allah Bapa Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub memberkati kita semua, turun ke atas kita semua. Di dalam nama Yesus semua yang percaya kita katakan amin. Amin.